Selamat pagi Pak Fendi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, saya Refata Agnes Nugroho dari kelas 2B dengan NIM V04200052. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil makalah saya yang membahas mengenai vaksin COVID-19. Yang lebih detailnya adalah membahas mengenai penerimaan dari vaksin COVID-19 itu sendiri. Sebagai pendahuluan, kasus virus COVID-19 merebak ke hampir seluruh penjuru dunia. Cara penularan yang cepat menjadikan tingkat kekhawatiran akan pengaruh virus ini juga meningkat. Kekhawatiran ini menjadikan para peneliti dan ilmuwan serta tenaga medis memutar otak untuk mencari solusi dari virus ini. Salah satu solusi yang dianggap paling jitu adalah penyuntikan vaksin. Namun, dalam proses pembuatannya hingga proses penyebarannya, vaksin banyak menuai kontroversi. Ada beberapa pihak yang menerima dan ada juga yang menolak, serta menunjukkan keraguannya terhadap efek yang ditimbulkan oleh vaksin COVID-19 sendiri. Di dalam presentasi saya ini, saya akan menampilkan setidaknya ada 10 artikel yang telah saya jadikan sebagai referensi saya dalam menyusun makalah. Yang pertama adalah artikel berjudul Concern Regarding COVID-19 Vaccine Certificate. Dilakukannya uji dan sertifikasi vaksinasi adalah solusi yang tepat dan jelas, juga dianjurkan oleh para pihak medis. Ketika hal ini dilakukan dengan menggunakan sistem yang kurang baik, akan menjadi acuan bagi beberapa kelas orang yang berbeda berdasarkan beberapa persepsi terhadap risiko dan akses vaksinasi. Pembedaan perilaku yang mungkin akan dialami oleh para penderita COVID-19 akan mampu diredam dengan adanya sertifikasi dan pengujian ini. Mengenai pemalsuan sertifikasi akan dibuat secara urut. COVID-19 adalah masalah yang rumit untuk diselesaikan tanpa adanya kedisiplinan di berbagai sektor. Segala bentuk kerumitan tersebut harus diterima dan dihargai demi berjalannya kehidupan dan memperoleh kebebasan. Berikutnya adalah artikel yang berjudul COVID-19 Vaccine Hesitancy in the UK, The Oxford Coronavirus Explanation, Attitudes and Narrative Survey Ocean 2. Rasa ragu terhadap vaksin COVID-19 disebabkan oleh berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan rendah, etnis, status lajang atau janda, pekerjaan, dan kepemilikan anak yang bersekolah. Faktor usia di sini memegang peringkat tertinggi sebagai faktor keraguan dari vaksin COVID-19. Pernyataan-pernyataan yang mengatakan mengenai COVID-19 yang hanya sebatas konspirasi belaka adalah salah satu pemicu keraguan. Hal ini muncul secara merata di seluruh populasi. Keraguan yang muncul di seluruh populasi inilah yang menjadikan pengambilan vaksin COVID-19 mengalami penurunan. Berikutnya adalah artikel berjudul COVID-19 Vaccine Hesitancy associated with Belief on the Origin of the Novel Coronavirus in the UK and Turkey. Di dalam artikel ini disebutkan sekiranya ada 31% di Turki dan 14% di Inggris menyatakan diri untuk tidak yakin divaksinasi COVID-19. Sebagian kecil dari mereka menyatakan untuk menolak vaksinasi. Dan dengan jumlah persentase lebih besar daripada populasi yang tidak yakin, mereka percaya pada asal-muasal alami dari virus COVID-19 baru yang memungkinkan meningkatnya penerimaan vaksin. Komunikasi yang luas akan memungkinkan membantu kampanye di masa yang akan datang yang menargetkan keraguan vaksin COVID-19. Selanjutnya adalah Safety of Influenza Vaccine During COVID-19. Vaksinasi influenza tidak memberikan pengaruh apapun terhadap morbiditas maupun mortalitas. Hal ini sudah terbukti bahwa vaksin influenza aman dan tidak akan menimbulkan hal-hal buruk yang serius. Pada manusia, vaksin influenza musiman trivalen non-aktif 2008 hingga 2009 kerap dikaitkan dengan meningkatnya keparahan penyakit pandemi H1N1 yang mirip unggas. Artikel berikutnya berjudul COVID-19 Vaccine Acceptance and Hesitancy Among Dental and Medical Students. Pihak yang memiliki keterkaitan paling terkait dengan penerimaan vaksin COVID-19 adalah rekomendasi yang berasal dari HCP. Adanya kebutuhan yang mendesak agar semua pihak layanan kesehatan divaksin untuk meningkatkan keyakinan kepada mereka bahwa vaksin memiliki banyak manfaat ketimbang resiko yang ditimbulkan. Dokter gigi bisa turut andil dalam memberikan vaksin terhadap pasien.
Dengan begitu, akan terciptanya penggunaan vaksin secara luas dan merata kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya, artikel berjudul Determination of COVID-19 Vaccine Acceptance in US. Berbagai vaksin COVID-19 telah dikembangkan untuk mencapai kekebalan kelompok, dan dalam pengembangan diperlukan pemahaman mengenai tingkat keraguan-raguan akan vaksin COVID-19. Hal ini memungkinkan adanya para profesional medis untuk meningkatkan pesan mengenai mengatasi masalah kepada seluruh masyarakat Amerika dan diutamakan pada kaum rentan. Sejak adanya pandemi COVID-19, kaum berpenghasilan rendah dan kulit hitamlah yang memiliki tingkat keparahan tertinggi di Amerika. Artikel berikutnya berjudul Association of COVID-19 Risk Perception with Vaccine Hesitancy Over Time for Italian Resident. Beberapa persepsi mengenai COVID-19 adalah pemegang peran utama dalam memutuskan untuk memilih vaksin dan memutuskan untuk menjalani vaksin atau tidak. Beberapa persepsi mengatakan munculnya mengenai risiko vaksin COVID-19 mampu memberikan informasi yang relevan dalam mengendalikan infeksi di masa depan. Mempelajari mengenai persepsi risiko yang mungkin akan ditimbulkan adalah salah satu hal penting untuk melakukan tindak pencegahan dari virus ini. Selanjutnya adalah Interest in COVID-19 Vaccine Trial Perception Preparation Among Young Adults in China. Willingness, Reasons for Hesitancy, and Demographic and Social Determinants. Permintaan vaksin yang cepat telah dikembangkan, namun ini tidak akan berdampak tanpa adanya partisipasi dari publik untuk menerima vaksin. Untuk penerimaan ini dibutuhkan praktik ilmiah dan etika, serta pengawasan tinggi terhadap pengembangannya. Keakuratan dan transparansi dalam proses pun sangat menentukan keputusan publik nantinya terhadap adanya vaksin COVID-19. Pengurangan stigma kepercayaan publik juga akan mampu melancarkan pengembangan vaksin COVID-19 dan sebagai penentu keberhasilan program imunitas di masa yang akan mendatang. Expert Opinion in Mental Disorder. Why is acceptance of the COVID-19 vaccine so problematic? Aspek tersulit dalam menghadapi keraguan dan penolakan adalah munculnya teori dengan anggapan bahwa pandemi COVID-19 hanyalah sebuah konspirasi belaka. Munculnya anggapan konspirasi terhadap vaksin COVID-19 pun muncul, mengatakan bahwa vaksin COVID-19 adalah hal yang tidak rasional dan hanya bersifat politik. Teori konspirasi yang muncul ini memiliki tujuan bagi individu tertentu. Adapun kepercayaan yang muncul untuk menolak untuk menolak vaksin COVID-19 dan enggan mempelajarinya lebih dahulu. Hal ini mampu dipatahkan ketika adanya semangat psikologis yang mendasari pertimbangan sebelumnya. Berikutnya adalah Acceptance of a COVID-19 Vaccine, a Multifactorial Consideration. Di dalam artikel ini menyatakan bahwa ada studi kasus Chili mengenai persepsi vaksin COVID-19 menunjukkan 87% bersedia untuk melakukan vaksinasi. Dari hasil tersebut menjadikan kita tahu bahwa setiap negara harus untuk merencanakan sendiri mengenai strategi vaksinasi bagi negaranya masing-masing. Hal ini tentu harus didasarkan pada karakteristik populasi setiap negaranya. Selain itu harus diperhatikan pula faktor yang terkait dengan keberlangsungan vaksinasi di setiap negara. Dan di sini di dalam presentasi saya menyisipkan kesimpulan tentang 10 artikel yang telah saya bacakan tadi. Berikut ada kesimpulannya. Inovasi kesehatan berupa adanya vaksin tidak serta-merta menimbulkan efek menyenangkan di masyarakat. Kemunculan vaksin sebagai solusi dari virus COVID-19 justru menimbulkan banyaknya keraguan dan penolakan beberapa pihak. Di samping itu, tidak sedikit juga pihak yang menerima kehadiran vaksin COVID-19. Dilakukannya pengujian secara klinis dan sertifikasi, serta diperlukannya untuk meyakinkan masyarakat. Pengawasan, transparansi, dan informasi publik juga menunjang kepercayaan masyarakat terhadap efek yang ditimbulkan oleh vaksin COVID-19. Tanpa adanya sertifikasi dan hasil ujian terpercaya, maka pihak yang menyatakan keraguan terhadap COVID-19
terhadap vaksin COVID-19 akan terus ada, dan inilah yang akan menghambat jalannya proses vaksinasi COVID-19. Faktor terbesar yang mempengaruhi pengambilan vaksin COVID-19 adalah munculnya anggapan bahwa COVID-19 hanyalah sebuah konspirasi belaka. Dan berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam mengambil 10 artikel tersebut sebagai referensi dalam makalah saya. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan bersikap. Selamat pagi dan terima kasih.